Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Andriani dengan NIM 21032777030, tingkat 1A, Prodi S1 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, yaitu Penkes atau Pendidikan Kesehatan tentang anemia. Apakah kalian tahu anemia itu apa? Definisi anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah lebih rendah dari normal. Hemoglobin adalah salah satu komponen dalam sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Adapun kemungkinan penyebab anemia adalah konsumsi obat-obatan tertentu, adanya eliminasi yang terjadi lebih awal dari biasanya pada sel darah merah yang disebabkan oleh masalah kekebalan tubuh, atau memiliki riwayat penyakit kronis seperti kanker atau ginjal. Penyebab anemia pada remaja antara lain kehilangan darah secara kronis, asupan zat besi dan penyerapan yang tidak adekuat, peningkatan kebutuhan asupan zat besi untuk pembentukan sel darah merah yang lazim berlangsung pada masa pubertas. Ada 3 proses utama yang menyebabkan terjadinya anemia, yaitu yang pertama, pembentukan sel darah merah oleh sumsum tulang, misalkan karena defisiensi asam folat dan zat besi, kanker, gangguan sel sumsum tulang. Yang kedua, terjadinya perdarahan, misalkan pada menstruasi, persalinan, pendarahan saluran cerna atau cedera atau kecelakaan. Yang ketiga, proses pemecahan sel darah merah yang lebih cepat atau lebih banyak dari semestinya, misalkan talasemia. Gejala umum anemia: yang pertama, kelelahan; kedua, kulit pucat; yang ketiga, pusing dan sakit kepala; yang keempat, sesak napas; yang kelima, jantung berdebar; yang keenam, kulit dan rambut kering; yang ketujuh, tangan dan kaki dingin. Apa yang dirasakan saat terjadi anemia? Sensasi pusing atau kelayangan seperti terasa berputar yang muncul tiba-tiba bisa menjadi gejala anemia. Penyebabnya pun sama, yaitu karena tubuh kekurangan persediaan hemoglobin yang cukup. Selain bertugas untuk memberi warna merah pada darah, hemoglobin berfungsi untuk membawa oksigen dan nutrisi ke sekujur tubuh. Yang selanjutnya yaitu komplikasi anemia. Komplikasi anemia yang pertama adalah kesulitan melakukan aktivitas akibat kelelahan. Yang kedua, masalah pada jantung seperti gangguan irama jantung dan gagal jantung. Yang ketiga, gangguan pada paru-paru, misalnya hipertensi pulmonal. Dan yang keempat adalah komplikasi kehamilan, antara lain melahirkan prematur atau bayi terlahir dengan berat badan rendah. Ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit anemia. Yang pertama, perbanyak makanan yang mengandung zat besi. Zat besi adalah zat yang berperan dalam pembentukan hemoglobin. Yang kedua, minuman suplemen zat besi. Yang ketiga, suplemen penambah darah. Kemudian ada terapi diet anemia. Yang pertama, makanan tinggi zat besi, contohnya daging merah, daging ayam, hati sapi, ikan, dan tiram. Yang kedua, makanan kaya tembaga, contohnya gandum, kacang-kacangan, buah ceri, dan coklat. Yang ketiga, makanan tinggi asam folat, contohnya kacang polong, kacang merah, kacang hijau. Yang keempat, makanan kaya vitamin B12, contohnya telur, susu, dan ikan.
Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya ataupun buat semuanya. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't say